Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Thoyib selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling Islam, dan tak juga pula kepada teman-teman yang berbahagia. Saya Ahmad Abdul Hafid Akil dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas BKI C2. Di video kali ini dalam rangka tugas mata kuliah BKI, saya akan memaparkan dari beberapa penjelasan resensi saya tentang buku Konseling Islam karya Dr. Haji Abdul Basit MAG yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini terdapat 9 bab, yakni diawali dengan bab pertama yakni pendahuluan, bab kedua konseling Islam, di mana dalam konseling bab kedua ini ada 4 subbab, yakni sejarah konseling Islam, tujuan konseling Islam, hubungan konseling Islam dengan psikoterapi, dan posisi konseling Islam dalam kegiatan dakwah. Adapun dalam sejarah konseling Islam dalam buku ini terdapat menjadi 4 bagian, yakni pada periode pertama pada tahun 1850 sampai 1900. Pada periode ini telah dibangun laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1979. Dan di periode kedua pada tahun 1900 sampai 1930. Pada periode ini banyak publikasi tentang konseling. Adapun periode ketiga pada 1930 sampai 1940. Dan periode keempat yakni berlangsung setelah Perang Dunia Kedua. Pada periode ini ada karya Charles Rogers, Counseling and Psychotherapy, yang dianggap sebagai buku konseling yang memiliki bahasan secara ilmiah dan sampai sekarang. Adapun ke bab yang ketiga yakni konsepsi sehat dan sakit menurut Islam. Jadi di sini dalam bab ini menjadi 7 bagian, yakni paradigma sehat menurut Islam yang pertama, terus yang kedua kepribadian yang sehat menurut Islam, dan yang ketiga prasarana kesehatan dalam Al-Quran. Terus bentuk-bentuk komunikasi kesehatan dalam Al-Quran, yakni komunikasi transendental, komunikasi emosi, komunikasi sosial. Dan yang kelima konsep sakit dalam Al-Quran. Dan yang keenam landasan berobat dalam Islam. Dan yang terakhir yakni prinsip-prinsip pengobatan menurut Islam. Adapun dalam bab selanjutnya yakni tentang ayat-ayat kesehatan dalam Al-Quran. Terus bab kelimanya analisis ayat-ayat Al-Quran tentang kesehatan. Bab keenam konseling Islam bagi pasien di rumah sakit. Terus bab yang ketujuh terapi Islam, yakni ada sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Terus dan yang kedelapan konselor Islam. Di sini ada persyaratan konselor Islam. Terus kompetensi konselor Islam, kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi substantif, kompetensi metodologis. Dan yang terakhir yakni sifat-sifat konselor Islam. Apa aja yang harus dipunyai oleh konselor Islam, sifat-sifat yang dipunyai oleh konselor Islam. Terus bab terakhir menjelaskan tentang pemberdayaan lembaga konseling Islam di rumah sakit, yakni urgensi lembaga konseling Islam di rumah sakit, terus konsepsi pemberdayaan organisasi,
terus giat dalam pemberdayaan lembaga konseling Islam di rumah sakit. Adapun materi yang saya sukai di sini atau yang mungkin menurut saya menjadi hal yang unik dalam buku ini, yakni dalam buku ini penjelasan apapun disertai dengan ayat Al-Quran atau menurut perspektif Islam. Contohnya yang pertama, yakni konsepsi sehat dan sakit menurut Islam. Jadi di sini ada bagaimana paradigma sehat menurut Islam, terus kepribadian yang sehat menurut Islam, terus prasarana kesehatan dalam Al-Quran kayak gimana, terus bentuk-bentuk komunikasi kesehatan dalam Al-Quran. Terus ada pula konsepsi sakit dalam Al-Quran, terus landasan berobat dalam Islam. Dan seperti contohnya konsep sakit dalam Al-Quran, yakni dibagi menjadi dua. Yang pertama, sakit yang berkaitan dengan penyakit yang ada di dalam dada manusia atau penyakit rohani. Hal ini seperti disyaratkan dalam surat Al-Baqarah. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit tersebut. Penyebab adanya penyakit rohani dikarenakan jiwanya tidak mengakui kebenaran secara penuh. Ia dikuasai oleh hawa nafsu. Quran surat Al-Hajj. Terus yang kedua yakni penyakit fisik. Dan adapun bagaimana landasan berobat dalam Islam. Jadi dalam Islam jika sakit maka dianjurkan untuk berobat. Ya mungkin itulah yang sangat saya sukai dengan buku ini, karena segala macam yang dibahas dalam buku ini itu ada sangkut pautnya dengan Islam dan Al-Quran sebagai sumbernya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.